Kalau saya kasih rating untuk debat semalam, ini saya tidak bisa menilai ya teman-teman. Tapi kalau dari segi ide, Ganjar masih di atas, kedua Anies, ketiga Prabowo. Tetapi dari segi retorika, pertama Anies, kedua Ganjar, ketiga Prabowo. Dan ini terbukti teman-teman. Datanya itu kalau tidak salah yang live streaming di TV One itu kan ada polling teman-teman. Hasil pollingnya itu menunjukkan Ganjar Pranowo unggul 65% kalau tidak salah. Sedangkan di live streaming Metro TV yang unggul itu Anies Baswedan sekitar 50% sekian teman-teman. Terbuktilah antara Ganjar dan Anies itu head to head. Tapi yang babak belur adalah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Owan di channel Owan Dokumen. Hari ini kita akan membahas mengenai hasil debat Capres-Cawapres tadi malam, tanggal 12 bulan 12 2023 teman-teman. Tetapi sebelum saya lanjut teman-teman, mungkin dengan keikhlasan hatinya untuk mensubscribe channel saya untuk saya tetap semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut lagi, mungkin yang perlu saya kritisi adalah penyelenggaraan debat ya teman-teman. Saya rasa tempatnya untuk acara sebesar ini harusnya pihak KPU mencari tempat yang sedikit nyaman di mata untuk dipandang. Menurut saya untuk visualisasinya di layar televisi biasa saja, itu kayak acara tahun 2000-an, 2008, 2009 teman-teman. Harusnya di tahun yang 2023 dengan tempat yang sangat banyak Jakarta, kemudian banyak event-event organizer yang bisa handle kegiatan-kegiatan seperti ini, harusnya penyelenggaraannya atau tempatnya jauh lebih bagus, atau agar bisa dipandang enak begitu, masa kasarnya dipandang lebih bagus di mata. Itu saya mungkin untuk kritik untuk KPU. Saranku sih tempatnya cari yang lebih bagus, yang lebih besar, sehingga penonton di rumah lebih meriah gitu, lebih semangat nontonnya. Itu yang kalau saya lihat model debat semalam yang bahagia, yang meriah kayaknya cuma di mana, di lokasi debat. Tetapi yang di rumah kayak isinya sudah bagus, isi debatnya sudah sangat bagus. Kemudian itu sih, isinya sudah sangat bagus, tetapi lagi-lagi untuk pandangan visualnya menurut saya untuk acara KPU yang sebesar ini harusnya cari tempat yang lebih layak teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke isi debat teman-teman. Hasil debat ada 3 poin yang saya garis bawahi teman-teman. Ya walaupun mungkin teman-teman sudah menyimpulkan sendiri, tapi ini hasil kesimpulan dari saya, dan saya rasa ini tidak berbeda dengan kesimpulan-kesimpulan kalian ataupun kesimpulan-kesimpulan yang sudah ditayangkan media-media mainstream. Oke, yang pertama itu saya melihat ini secara keseluruhan ya. Prabowo hancur babak belur, dihajar 2 lawannya dari kubu Ganjar dan kubu Anies Baswedan. Yang menarik saat Prabowo menanyakan bagaimana penanganan polusi, dan tiba-tiba menanyakan masalah polusi, dan dibahas Anies dengan angin tidak bisa dikendalikan begitu teman-teman. Saya tidak tahu narasi kenapa sampai ke narasi angin-angin segala teman-teman. Kemudian selanjutnya masalah indeks demokrasi, pertanyaan dari Anies dibalas dengan gaya gemoyan dari Prabowo. Dan saat buka-bukaan kartu mengenai
antara Prabowo dan Anies masalah oposisi, Ganjar terlihat sangat santai teman-teman. Dia terlihat sangat menikmati debat. Kemudian yang kedua, Anies, seperti biasa teman-teman, Anies Baswedan tokoh retorika di Indonesia kalau menurut saya. Jago banget retorika. Kalau seandainya ini lomba debat, yang dinilai adalah retorikanya, yang juara satu tadi malam adalah Anies. Tetapi sekali lagi ini bukan debat untuk retorika, tetapi yang dicari adalah ide dan gagasan. Yang saya lihat gagasannya ada, tetapi kalau menurut saya seperti biasa saat debat-debat di waktu Ahok dan Anies tahun berapa ya? 2017 ya kalau tidak salah. Selalu hanya ngambang, tidak menyampaikan secara teknis. Walaupun ada sebagian yang teknis, tetapi sebagian besarnya masih ngambang, masih belum terbukti gitu. Kalau berbeda dengan Ganjar, yang disampaikan Ganjar, gagasan selalu dibawa dengan pengalaman, dan itu cukup membuktikan, cukup menguatkan kita bahwa Ganjar membawakan ide yang cukup untuk mempengaruhi pemilih gitu. Kemudian yang ketiga, Ganjar kalau menurut saya sebenarnya banyak momen-momen yang bisa dia counter attack, serang balik, baik dari Prabowo maupun Anies. Dari Prabowo sempat ada counter attack, tetapi saat mendebat Anies, Ganjar masih terlalu main aman. Saya tidak tahu mungkin apakah ini bagian dari strategi atau apa, tetapi yang saya lihat Ganjar terlalu main aman. Contohnya saat menanyakan soal posisi Anies terhadap IKN, Ibu Kota Negara. Padahal Anies menjawab, kalau ada masalah jangan dihindari, tapi diselesaikan. Itu jawaban dari Anies. Namun respon dari Ganjar hanya mengkonfirmasi bahwa berarti posisi Anies adalah oposisi dalam hal ini, dalam hal IKN. Padahal bisa diulik lebih dalam mengenai kenapa harus IKN dipindahkan. Mungkin tidak pantasan lagi Jakarta menjadi ibu kota gitu. Harusnya dijelaskan. Kalau menurut saya kekurangan Ganjar ya hanya di situ teman-teman. Selebihnya gagasan-gagasan yang disampaikan menurut saya sudah sesuai dengan pengalaman apa yang dilakukan selama di Jawa Tengah gitu, teman-teman. Itu saja teman-teman. Saya lagi menikmati teman-teman. Saya tidak sabar lagi untuk menunggu debat cawapres teman-teman. Kita akan lihat blunder-blunder apa lagi. Kalau semalam kan kita sudah lihat siapa yang lebih unggul, siapa yang menyerang, siapa yang aman, siapa yang diuntungkan. Dan kalau saya kasih rating untuk debat semalam, ini saya tidak bisa menilai ya teman-teman. Tapi kalau dari segi ide, Ganjar masih di atas, kedua Anies, ketiga Prabowo. Tetapi dari segi retorika, pertama Anies, kedua Ganjar, ketiga Prabowo. Dan ini terbukti teman-teman. Datanya itu kalau tidak salah yang live streaming di TV One itu kan ada polling teman-teman. Hasil pollingnya itu menunjukkan Ganjar Pranowo unggul 65% kalau tidak salah. Sedangkan di live streaming Metro TV yang unggul itu Anies Baswedan sekitar 50% sekian teman-teman. Terbuktilah antara Ganjar dan Anies itu head to head. Tapi yang babak belur adalah kubu dari paslon nomor 2 Prabowo Subianto, dan minim gagasan teman-teman kalau menurut saya. Sangat minim gagasan. Yang saya heran-herankan kenapa harus
muncul gaya-gaya joget-joget di atas panggung. Aduh ya Allah, belum eh, tidak merepresentasikan calon calon pemimpin bangsa kita, teman-teman. Itu saja mungkin, teman-teman. Selanjutnya mungkin kita akan ketemu lagi di debat selanjutnya, atau mungkin saya akan ulas mengenai Ganjar Pranowo di video-video selanjutnya. Terus terang, terus terang, tetap saksikan terus video-video saya, teman-teman. Saya terus terang ini masih belajar, teman-teman, dan terus dukung saya, terus support saya, dan bravo. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.